Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wode Asra Marifat dengan NIM 216500083. Pada kali ini saya akan memberi penjelasan singkat tentang materi kriptografi. Nah, pengantar kriptografi, message atau pesan, adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Dengan nama lain, yaitu plain text atau teks yang jelas atau clear text. Bentuk atau rupa pesan berupa teks, gambar, audio, musik, video, dan lain-lain. Pesan ada yang dikirim melalui via pos, kurir, saluran telekomunikasi, dan lain sebagainya. Dan disimpan di dalam media penyimpanan atau storage berupa disk, kaset, dan lain-lain. Nah, ada terminologi. Terminologi dibagi menjadi pengirim dan penerima. Pengirim disebut dengan sender atau pihak yang mengirim pesan. Penerima atau receiver yaitu pihak yang menerima pesan. Pengirim dan penerima bisa berupa orang, komputer, mesin, dan lain-lain. Pengirim ingin pesan yang dikirim secara aman di mana pihak lain tidak dapat membaca atau memanipulasi pesan. Ciphertext atau ciphertext. Pesan yang telah disandikan sehingga tidak bermakna lagi. Tujuannya agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak, dengan nama lain kriptogram atau kriptogram. Ciphertext harus dapat dikembalikan menjadi plain text semula. Nah, ada plain text atau teks, B, ciphertext dari plain text. Terminologi. Enskripsi atau encryption, proses menyandingkan plain text menjadi ciphertext dengan nama lain enciphering. Deskripsi, proses mengembalikan ciphertext menjadi plain text semula dengan nama lain deciphering. Dengan notasi matematis misalnya C, ciphertext, P, plain text. Fungsi enskripsi C, pemetaan P ke C. Fungsi deskripsi D, memetakan C ke P. Fungsi enskripsi dan deskripsi harus memenuhi sifat. Nah, kriptografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani, hidden atau secret, dan writing, artinya secret writing. Definisinya adalah, Devisi lama yang ada adalah kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyandikannya ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Yang pengertian terbaru, definisi terbaru adalah ilmu adalah seni untuk menjaga keamanan pesan atau message. Dari Schneier tahun 1996, Art and Science to Keep Message Short. Algoritma kriptografi atau cipher, aturan untuk enciphering dan deciphering atau fungsi matematika yang digunakan untuk enskripsi dan deskripsi pesan. Encoding dan decoding. Encoding adalah transformasi dari plain text menjadi kode. Decoding adalah transformasi kebalikan dari kode menjadi plain text. Buku kode atau codebook yaitu dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kode. Buku kode terdiri dari tabel lookup atau lookup table untuk encoding dan decoding kode breaker. Orang-orang yang memecahkan kode itu untuk menemukan plain text. Nah, terminologi kunci atau key. Kunci adalah parameter yang digunakan untuk transformasi enciphering dan deciphering. Jika kekuatan kriptografi ditentukan dengan mencegah kerahasiaan algoritmanya, maka algoritma kriptografinya dinamakan algoritma Rechtered. Algoritma Rechtered tidak cocok lagi digunakan saat ini. Kriptografi modern mengatasi masalah ini dengan menggunakan kunci. Kunci bersifat rahasia atau secret, sedangkan algoritma kriptografi tidak rahasia atau public.
Enskripsi dan deskripsi dengan kunci enskripsi harus dipenuhi dan deskripsi. Kriptologi adalah studi mengenai kriptografi dan kriptanalis. Kriptografi yaitu ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan, sedangkan kriptanalis adalah ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext. Persamaannya, keduanya sama-sama menerjemahkan ciphertext menjadi plain text, dan perbedaannya adalah kriptografer bekerja atas legitimasi pengirim atau penerima pesan, sedangkan kriptanalis bekerja tanpa legitimasi pengirim atau penerima pesan. Sejarah kriptografi. Kriptografi mempunyai sejarah yang panjang. Tercatat bangsa Mesir 4.000 tahun yang lalu menggunakan hieroglif yang tidak standar untuk menulis pesan. Perang Dunia Kedua, pemerintah Nazi Jerman membuat mesin enskripsi yang dinamakan Enigma, seperti gambar di samping. Enigma Cipher berhasil dipecahkan oleh pihak sekutu. Keberhasilan memecahkan enigma sering dikatakan sebagai faktor yang memperpendek Perang Dunia Kedua. Kunci simetris. Simetris key kriptografi atau kunci enskripsi dan kunci deskripsi. Istilah lainnya yaitu kunci simetrik, kunci privat, kunci rahasia, atau secret key. Algoritma kriptografinya disebut algoritma simetri. Istilah lainnya yaitu algoritma konvensional. Contoh algoritma simetri yaitu DES, Data Encryption Standard, Regendale, Blowfish, IDEA, Ghost, Server, RC2, RC4, SC5, dan lain sebagainya. Kriptografi kunci asimetri. Asymmetric key kriptografi yaitu kunci enskripsi sama dengan kunci deskripsi. Kunci nama lain dari kriptografi kunci publik karena kunci enskripsi bersifat publik atau public key, sedangkan kunci deskripsi bersifat rahasia atau secret key. Terdapat simetri dan asimetri. Karakteristiknya terdapat pada gambar di dalam symmetric key kriptografi dan asymmetric key kriptografi. Symmetric key algoritma. Symmetric key algoritma dibagi menjadi dua, stream cipher dan block cipher. Stream cipher terdapat chaser cipher dan Vigenère cipher. Sedangkan block cipher ada DES, Data Encryption Standard, dan Triple Data Encryption Standard atau 3DES. Kaisar cipher. Dalam kriptografi, sandi kaisar atau sandi geser kode kaisar adalah salah satu teknik enskripsi paling sederhana dan paling terkenal. Sandi ini termaksud sandi substitusi di mana setiap huruf pada teks terang atau plain text digantikan oleh huruf lain yang memiliki selisih posisi tertentu dalam alfabet. Algoritma cipher substitusi yang menggunakan konsep pergeseran huruf dengan modulo 26 secara sistematis dapat dirumuskan seperti di bawah ini. M berarti message dan K berarti key. Kaisar cipher terdapat rumus pada gambar Vigenère cipher. Vigenère cipher adalah suatu algoritma kriptografi klasik yang ditemukan oleh Giovan Battista Belaso. Beliau menuliskan metode tersebut pada bukunya yang berjudul La Cifra del Sig Giovan Battista Belaso pada tahun 1553. Nama Vigenère sendiri diambil dari seorang yang bernama Blaise de Vigenère. Nama Vigenère diambil sebagai nama algoritma ini karena beliau menemukan kunci yang lebih kuat lagi untuk algoritma ini dengan metode auto-key cipher. Meskipun algoritma pada dasarnya telah ditemukan terlebih dahulu oleh Giovan Battista Belaso.
Teknik ini menggunakan teknik bujur sangkat yang memiliki kombinasi dari plain text pada kolom serta kunci pada garis. Kombinasi keduanya akan menghasilkan chipper pada baris dan kolom. Terdapat tabel di dalam gambar. Cara kerja Vigenera chipper ini seperti langkah awalnya adalah tuliskan yang ingin diinskripsi dengan menghilangkan spasi antar kata. Hal ini untuk mempersulit orang untuk menebak dari plain text tersebut. Contohnya bisa dilihat pada plain text dengan belajar rekayasa internet. Nah, kedua, pilih kunci atau key yang akan disepakati oleh pengirim serta penerima. Yang ketiga, susunlah plain text dengan kunci sebagaimana berikut. Nah, yang keempat, dengan menggunakan tabel Vigenera, maka kita akan mendapatkan hasil chipper text sebagai berikut. Hasilnya plain text dengan belajar rekayasa internet, key-nya adalah tag.com, chipper text-nya dengan huruf-huruf yang berada pada kolom di layar. Nah, ini adalah contoh aplikasi simulasi Vigenera chipper menggunakan Visual Basic. Terdapat inskripsi dan deskripsi, kalimat, kunci, chipper text, dan plain text. Data Encryption Standard atau DES dikembangkan di IBM pada tahun 1972 berdasarkan algoritma Lucifer yang dibuat oleh Horst Feistel. Disetujui oleh National Bureau of Standards (NBS) setelah penilaian kekuatannya oleh National Security Agency (NSA) Amerika Serikat. DES termaksud ke dalam kriptografi kunci simetris dan tergolong chipper blok. DES berfungsi pada ukuran blok 64 bit. Panjang kunci eksternal 64 bit sesuai dengan ukuran blok, tetapi hanya 56 bit yang dipakai. 8 bit paritas tidak digunakan. Setiap blok plain text atau chipper text diinskripsi dalam 16 putaran. Setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda. Kunci internal 56 bit dibangkitkan dari kunci eksternal. Setiap blok mengalami permutasi awal, IP, 16 putaran unchippering, dan inversi permutasi awal, IP1. Berikut gambar dari 60 bit plain text, ada initial permutation, round 1, round 2, sampai round 16, final permutation. Nah, pembangkitan kunci internal. Kunci internal yaitu kunci setiap putaran. Ada 16 putaran, jadi ada 16 kunci internal, K1, K1, K2, sampai dengan K16. Dibangkitkan dari kunci eksternal 64 bit yang diberikan oleh pengguna. Implementasi DES. DES sudah diimplementasikan dalam bentuk perangkat keras. Dalam bentuk perangkat keras, DES diimplementasikan di dalam chips. Setiap detik, chip ini dapat menginskripsikan 16,8 juta blok atau 1 gigabit per detik. Implementasi DES ke dalam perangkat lunak dapat melakukan inskripsi 32.000 blok per detik pada komputer mainframe IBM 3090. Keamanan DES-nya ditentukan oleh kunci. Panjang kunci eksternal DES hanya 64 bit, tapi yang dipakai hanya 56 bit. Pada rancangan awalnya, panjang kunci yang diusulkan IBM adalah 128 bit. Namun, atas permintaan NSA, panjang kunci diperkecil menjadi 56 bit. Tetapi dengan panjang kunci 56 bit akan terdapat 256 atau 72 057594037 kemungkinan kuncinya. Jika serangan exhaustive key search dengan menggunakan prosesor paralel, maka dalam 1 detik dapat dikerjakan 1 juta serangan. Jadi seluruhnya diperlukan 1142 tahun untuk menemukan kunci yang benar.
Dan tahun 1998 atau EFA, Electronic Frontier Foundation, merancang sebuah perangkat keras khusus untuk menemukan kunci DES secara ekshaustif search key dengan biaya 250 US dollar dan diharapkan dapat menemukan kunci selama 5 hari. Tahun 1999, kombinasi perangkat keras EFA dengan kolaborasi internet yang melibatkan lebih dari 100.000 komputer dapat menemukan kunci DES kurang dari 1 hari. Triple Data Encryption Standard atau 3DES merupakan salah satu algoritma simetris pada kriptografi yang digunakan untuk mengamankan data dengan cara menyandingkan data. Proses yang dilakukan dalam penyandian data yaitu proses enskripsi dan proses deskripsi. Algoritma 3DES sendiri yaitu algoritma pengembangan dari algoritma DES, Data Encryption Standard. Perbedaannya adalah terletak pada kunci yang digunakan. Pada DES menggunakan satu kunci yang panjangnya 56 bit, sedangkan pada 3DES menggunakan 3 kunci yang panjangnya 168 bit. Karena tingkat kerahasiaan algoritma 3DES terletak pada panjangnya kunci yang digunakan, maka penggunaan algoritma 3DES dianggap lebih aman dibandingkan dengan algoritma DES. Nah, pada akhir tahun 1970 hanya ada sistem kriptografi kunci simetris. Salah satu masalah besar dalam sistem kriptografi yaitu bagaimana cara mengirimkan kunci rahasia kepada penerima. Mengirim kunci rahasia pada saluran publik, telepon, internet, atau pos sangat tidak aman. Oleh karena itu, kunci harus dikirim melalui saluran kedua yang benar-benar aman. Saluran kedua tersebut umumnya lambat dan mahal. Ide kriptografi kunci asimetris muncul pada tahun 1976. Makalah pertama perihal kriptografi kunci publik ditulis oleh Divya Hellman Ilmuwan dari Stanford University di IEEE. Dengan judul makalahnya New Direction in Cryptography. Namun, pada saat itu belum ditemukan kriptografi kunci asimetris yang sesungguhnya. Konsep-konsepnya yaitu kunci asimetri, disebut juga kriptografi kunci publik. Kunci kriptografi kunci publik. Masing-masing pengirim dan penerima mempunyai sepasang kunci publik dan kunci privat. Kunci enskripsi dapat dikirim melalui saluran yang tidak perlu aman. Saluran yang tidak perlu aman ini mungkin sama dengan saluran yang digunakan untuk mengirim ciphertext. Dua keuntungannya yaitu tidak perlu pengiriman kunci rahasia dan jumlah kunci dapat ditekan. Konsep-konsep dari algoritma asimetrik yaitu komputasi untuk deskripsi dan enskripsi pesan mudah dilakukan. Secara komputasi, hampir tidak mungkin menurunkan kunci privat bila diketahui kunci publik. Pembangkitannya yaitu dengan cara pemfaktoran, logaritma distrik, kriptografi kunci simetris, dan kriptografi kunci publik. Kelebihannya yaitu proses enskripsi dan deskripsi membutuhkan waktu yang singkat, ukuran kunci simetri relatif pendek, dan autentikasi pengirim pesan langsung diketahui oleh ciphertext yang diterima, karena kunci yang diketahui hanya oleh pengirim dan penerima pesan saja. Kelemahan kriptografi kuncinya simetri yaitu kunci simetri harus dikirimkan melalui saluran yang aman. Kedua entitas yang berkomunikasi harus menjaga kerahasiaan kunci ini. Yang kedua adalah kunci harus sering diubah, mungkin pada setiap sesi komunikasi. Kelebihannya yaitu hanya kunci privat yang perlu dijaga kerahasiaannya. Pasangan kunci publik dan kunci privat tidak perlu diubah, dapat digunakan mengamankan kunci simetri,
Dan beberapa algoritma kunci atau publik dapat digunakan untuk memberi tanda tangan digital kepada pesan. Yang kedua adalah kelemahan kriptografi. Enskripsi dan deskripsi data umumnya lebih lambat pada sistem simetri karena enskripsi dan deskripsi menggunakan bilangan yang besar dan melibatkan operasi perpangkatan yang besar. Yang kedua, ukuran ciphertext lebih besar daripada plain text. Ukuran kunci relatif lebih besar daripada kunci simetri. Kunci publik diketahui secara luas dan dapat digunakan oleh setiap orang. Maka ciphertext tidak dapat memberikan informasi mengenai autentikasi pengirim. Tidak ada algoritma kunci publik yang terbukti aman. Dan kebanyakan algoritma berdasarkan keamanannya sulit memecahkan persoalan-persoalan aritmetik. Aplikasi kriptografi publik kunci publik, yaitu meskipun masih berusia relatif muda, tetapi algoritma kunci-kunci tersebut memiliki aplikasi yang sangat kuat. Yang pertama, aplikasi enskripsi dan deskripsi seperti RSA, Rabbit, Elgamal. Yang kedua, digital signature untuk membuktikan autentikasi pesan dan pengirim. Contohnya seperti RSA, Elgamal, DSA, dan GOST. Yang ketiga, pertukaran key exchange, yaitu tujuan pertukaran kunci simetri algoritma di via Hellman dan menurut Ron Shamsir Adelman RSA. Menurut aplikasi RSA, yaitu dari sekian banyak algoritma kriptografi yang pernah dibuat, algoritma yang paling populer adalah algoritma RSA. Dibuat oleh 3 peneliti. Berdasarkan proses enskripsi dan deskripsinya pada konsep bilangan prima dan aritmatika modulo, kunci enskripsi tidak dirahasiakan dan diketahui umum, sehingga dapat dinamakan kunci publik. Namun kunci untuk deskripsi bersifat rahasia. Dibangkitkan dari beberapa buah bilangan prima bersama-sama dengan kunci enskripsi. Untuk menemukan kunci deskripsi, suatu bilangan non-prima harus difaktorkan menjadi faktor primanya. Berikut contohnya, key generation, encryption, dan description. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.